Setelah pada video sebelumnya dibahas mengenai rukun haji pertama dan kedua, pada video kali ini akan dibahas rukun haji selanjutnya. Tawaf menurut bahasa artinya mengelilingi, sedangkan menurut istilah berarti mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran, dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. Pengertian tawaf ifadah. Menurut bahasa, ifadah artinya meninggalkan. Menurut istilah, yaitu tawaf dikarenakan telah meninggalkan Arafah, yang apabila ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Waktu tawaf ifadah. Tawaf ifadah dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah, setelah jamaah haji selesai mengerjakan melontar jumroh Aqobah. Namun, karena kondisi dan kendaraan yang sulit, biasanya jamaah haji Indonesia melaksanakan tawaf ifadah setelah selesai melontar jumroh secara lengkap, yakni tanggal 10, 11, 12 Zulhijjah. Dan tidak ada batas akhir pelaksanaan tawaf ifadah, terkecuali kepulangan ke Indonesia atau ke Madinah. Jamaah yang melaksanakan tawaf ifadah pada tanggal 10 Zulhijjah berarti jamaah harus ke Mekah terlebih dahulu setelah jumroh Aqobah dilaksanakan, lalu kembali lagi ke Mina dan harus sudah sampai ke Mina sebelum matahari terbenam. Jamaah wanita yang khawatir akan haid, sedangkan waktu ke Madinah atau waktu pulang ke Indonesia semakin dekat, maka dianjurkan untuk melaksanakan tawaf ifadah setelah melempar jumroh Aqobah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan tawaf harus dalam kondisi suci dari hadas kecil dan besar. Syarat tawaf menurut Syafi'iyah: 1. Menutup aurat seperti dalam sholat. 2. Suci dari hadas dan najis. 3. Dimulai dari Hajar Aswad. Jika dimulai dari selain Hajar Aswad, maka putarannya tidak dihitung. 4. Posisi Ka'bah di sebelah kiri. Tidak boleh di dalam Ka'bah dan tidak boleh di dalam Hijr Ismail, serta tidak menyentuh dinding Ka'bah. 5. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran secara yakin. 6. Posisi di dalam Masjidil Haram meskipun diperluas, meskipun berada di lantai atas, melebihi ketinggian Ka'bah dan terhalang antara dirinya dengan Ka'bah. 7. Tidak ada tujuan lain kecuali hanya tawaf. 8. Niat tawaf hanya diperlukan bagi jamaah yang mengerjakan tawaf sunnah dan tawaf wada. Sementara tawaf rukun, dalam hal ini tawaf ifadah dan tawaf kudum, tidak diperlukan niat. Setelah melakukan tawaf ifadah, jamaah melakukan sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Keringanan tawaf. 1. Ketika jamaah haji sakit dan tidak mampu mengerjakan tawaf sendiri, maka ia boleh mengerjakannya dengan menggunakan kursi roda. 2. Menurut Imam Syihabuddin Ar-Romli, boleh dilakukan badal tawaf ifadah dengan syarat orang yang dibadalkan dalam kondisi ma'dub atau orang sakit berat yang secara medis tidak mungkin sembuh, tetapi harus segera meninggalkan Mekah untuk kembali ke Indonesia atau ke Madinah. 3. Bagi wanita yang haid dan belum melakukan tawaf ifadah sedangkan harus segera meninggalkan Mekah, menurut fatwa Jadul Haq, maka wanita itu minum obat agar haidnya segera berhenti, kemudian mandi dan melaksanakan tawaf. Sa'i. Pengertian sa'i. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali. Kemudian dari Marwah ke Sofa juga dihitung 1 kali. Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, sa'i adalah salah satu rukun haji yang harus dikerjakan oleh jamaah haji, dan jika tidak dikerjakan, maka hajinya tidak sah. Waktu sa'i. Waktu sa'i adalah setelah melaksanakan tawaf ifadah. Bagi yang melaksanakan haji ifrad dan haji qiron, setelah tawaf kudum boleh melaksanakan sa'i, sehingga ketika melaksanakan tawaf ifadah tidak perlu mengerjakan sa'i lagi. Sunnah-sunnah sa'i. 1.
Saat naik ke Bukit Sofa, disunatkan menghadap kiblat atau Ka'bah. 2. Zikir dan berdoa saat di Bukit Sofa dan Marwah saat perjalanan sa'i. 3. Menutup aurat. 4. Melakukan sa'i di tempat sa'i. Berlari kecil agak kencang di antara tiang yang ada tanda lampu hijau, kecuali wanita. Cukup berjalan biasa. 5. Tidak memakai kendaraan kecuali ada uzur. Yang perlu diperhatikan ketika sa'i. 1. Dalam melaksanakan sa'i, tidak diharuskan suci dari hadas. Jika di jalan batal wudu, tidak perlu keluar untuk berwudu, karena memang tidak disyaratkan. Demikian pula yang berhadas besar seperti perempuan yang haid. Menurut mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, bahwa sesungguhnya sa'i sah bagi orang yang sedang hadas, junub, dan haid. Bagi yang dalam keadaan hadas besar, yang seharusnya tidak boleh masuk Masjidil Haram, diperbolehkan melakukan sa'i, tetapi tidak boleh berdiam atau itikaf di masjid. 2. Perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali putaran dan sebaliknya, sehingga 7 putaran itu berakhir di Bukit Marwah. 3. Dalam perjalanan sa'i, bebas berdoa atau berzikir apa saja. Tahallul. Tahallul menurut bahasa adalah menjadi halal atau diperbolehkan. Sedangkan dalam istilah manasik haji adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang dalam ihram. Ada 2 macam tahallul. Pertama, tahallul umroh, yaitu tahallul yang berkaitan dengan umroh. Jika seseorang telah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh, lalu diakhiri dengan memotong rambut, maka seluruh larangan pada dirinya sudah tidak berlaku. Kedua, tahallul haji, yaitu tahallul yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Ada 2 tingkatan tahallul haji. Pertama, tahallul awal, yaitu tahallul haji tahap pertama. Artinya semua larangan sudah tidak berlaku lagi baginya, tetapi masih ada beberapa larangan yang masih berlaku, seperti bersenggama, bercumbu, menikah, dan menikahkan. Kedua, tahallul sani, yaitu tahallul haji tahap kedua. Artinya, dengan terpenuhinya tahallul tahap kedua ini, maka semua larangan haji sudah tidak berlaku lagi. Apa yang semua diharamkan menjadi halal kembali. Sebab-sebab terjadinya tahallul. Ada 3 macam perbuatan yang menyebabkan terjadinya tahallul haji. 1. Jumroh Aqobah. 2. Tawaf ifadah serta sa'i. 3. Memotong rambut kepala. Jadi, ketika seseorang telah melaksanakan 2 dari 3 unsur tersebut, berarti ia telah bertahallul awal, sehingga sebagian larangan haji sudah tidak berlaku lagi. Ada 3 cara tahallul awal. 1. Melempar jumroh Aqobah dan tawaf ifadah serta sa'i. 2. Melempar jumroh Aqobah dan memotong rambut. 3. Tawaf ifadah serta sa'i dan memotong rambut. Setelah tahallul awal terlaksana, maka jamaah haji sudah diperbolehkan mandi dengan sabun wangi, menggunakan minyak wangi atau parfum, memakai pakaian biasa, dan lain sebagainya, kecuali 4 larangan, yaitu bersenggama, bercumbu, menikah, dan menikahkan. Untuk tahallul sani, jamaah haji tinggal melaksanakan 1 unsur yang tersisa. Dengan demikian, seluruh larangan sudah tidak berlaku lagi, termasuk bersenggama. Meski seluruh rangkaian ibadah haji belum selesai, seperti mabit di Mina dan melempar jumroh ula, wusta, dan Aqobah pada hari tasyrik. Yang perlu diperhatikan dalam tahallul. 1. Rambut yang dipotong adalah rambut kepala, bukan rambut yang lain. 2. Bagi jamaah laki-laki lebih utama jika menggundul rambutnya. 3. Bila meminta dipotongkan oleh orang lain, maka orang tersebut sudah harus memotong rambutnya sendiri terlebih dahulu. 4. Jika botak, maka potong rambutnya harus tetap dijalankan meskipun hanya isyarat,
yakni dengan menjalankan gunting di atas kepalanya. 5. Untuk ibadah umroh, dengan selesainya memotong rambut, maka selesailah seluruh rangkaian ibadah umroh, dan hal itu berarti sudah tahallul, sehingga yang tadinya semua dilarang sudah kembali diperbolehkan. 6. Untuk ibadah haji, dengan selesainya potong rambut, baru menyelesaikan tahallul awal, masih ada tahallul tsani. Filosofi tahallul adalah lambang kemerdekaan dan kesuksesan dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Tertib artinya semua rukun haji dilakukan secara berurutan.